Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Herviani Laksita Patmarini dari Prodi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai strategi pemasaran digital salah satu brand industri fashion lokal, yaitu Myrubilicious, dengan model perencanaan swasta. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari strategi pemasaran digital. Apa itu strategi pemasaran digital? Strategi pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan melalui aktivitas online yang terukur dan interaktif. Tujuan dari strategi pemasaran digital adalah untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan penggunaan teknologi digital. Apa sih pentingnya strategi pemasaran digital? Yang pertama adalah untuk memberikan arahan ke depan baik bagi aktivitas pemasaran. Yang kedua, untuk mendukung pencapaian tujuan pemasaran secara keseluruhan. Dan yang ketiga, untuk membantu menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan. Nah, kemudian kita akan membahas 6 tahapan model Shostak. Jadi model Shostak ini adalah suatu alat untuk melakukan perencanaan terhadap strategi pemasaran digital yang akan dilakukan. Nah, 6 tahapan itu, yang pertama ada situation analysis, kemudian ada objektif, ketiga strategi, keempat taktik, yang kelima action, dan yang keenam adalah control. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu situation analysis. Jadi situation analysis adalah di sini perusahaan melakukan audit digital untuk memahami posisi brand saat ini melalui analisis audiens, traffic media sosial, dan pemetaan kompetitor. Kemudian yang kedua ada objektif. Nah, setelah brand tersebut memahami posisinya saat ini, brand tersebut akan menetapkan sasaran pemasaran digital yang spesifik dan terukur menggunakan prinsip SMART untuk menentukan arah tujuan perusahaan. Setelah ditentukan sasaran pemasaran digital yang spesifik dan terukur, brand tadi akan menentukan strategi atau menentukan arah besar melalui segmentasi pasar dan pemosisian brand atau positioning guna menciptakan keunggulan kompetitif di ranah digital. Nah, selanjutnya ada taktik, yang mana itu adalah penjabaran dari strategi. Di sini brand akan menjabarkan strategi secara mendetail melalui pemilihan saluran komunikasi, pembuatan pilar konten, dan penyusunan jadwal publikasi. Selanjutnya yang kelima ada action. Action ini menguraikan aspek operasional yang mencakup pembagian tanggung jawab tim, penggunaan sistem atau alat, serta mengoptimalkan kapasitas internal dalam eksekusi. Selanjutnya, yang terakhir ada kontrol. Di sini brand melakukan pemantauan secara berkala terhadap KPI atau Key Performance Indicator dan analitik data untuk mengukur keberhasilan serta melakukan optimasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Di sini saya akan membahas salah satu brand fashion lokal di Indonesia, yaitu Myrubilicious. Myrubilicious memiliki bidang usaha retail fashion wanita. Karakteristik produk yang dijual yaitu produk yang desainnya up to date dengan harga terjangkau dan diproduksi secara massal dan cepat. Nah, untuk saluran penjualannya sendiri, mereka melakukan pemasaran dari produk-produknya melalui website resmi Shopee, TikTok Shop, dan juga Instagram. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas 6 tahapan model Shostak dari brand fashion Rubilicious. Yang pertama kita masuk ke situation analysis. Ya, jadi Myrubilicious saat ini dikenal sebagai pelopor affordable fashion dengan basis massa kuat di Instagram
dengan pengikut lebih dari 1 juta pengikut dan juga TikTok. Nah, untuk audiensnya sendiri mayoritas adalah wanita berusia 18-28 tahun, mahasiswi atau pekerja muda yang mencari pakaian trendy namun tidak menguras kantong, dengan harga rata-rata 50.000 sampai dengan 150.000. Nah, untuk platform yang digunakan, setelah dianalisis, trafik tertinggi berasal dari TikTok Live dan juga Shopee. Tingkat keterlibatan atau engagement itu ada tinggi pada konten video mix and match. Nah, selain dari TikTok dan juga Shopee, juga sudah tersedia website resmi. Namun, sebagian besar transaksi masih terjadi di Shopee dan TikTok Shop karena kemudahan fitur live shopping. Kemudian dari sisi kompetitor, brand My Rubilicious ini bersaing ketat dengan brand seperti Shop at Velvet dan juga My Outfit. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu objektif. Nah, apa sih sasaran yang akan dituju oleh brand My Rubilicious ini? Jadi kita ingin meningkatkan konversi penjualan melalui website sebesar 20% dan mencapai rata-rata 10.000 penonton per sesi TikTok Live untuk peluncuran koleksi baru, serta membangun database pelanggan melalui daftaran member di website hingga 50.000 user baru dalam 6 bulan ke depan sesuai dengan kemampuan produksi dan tim kreatif internal My Rubilicious. Nah, apabila sasaran tersebut dijabarkan atau diukur menggunakan prinsip SMART, diperoleh penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, spesifik dengan meningkatkan konversi penjualan melalui website resmi. Kemudian measurable atau ukurannya bisa dilihat dari peningkatan traffic website sebesar 20% dan rata-rata penonton 10.000 orang per sesi TikTok Live untuk peluncuran koleksi baru. Kemudian achievable karena menggunakan integrasi konten TikTok Ads. Kemudian relevan karena memperkuat kemandirian platform, jadi tidak hanya bergantung pada Shopee ataupun TikTok Live. Kemudian time bound-nya, periode kampanyenya akan diberikan jangka waktu selama 6 bulan ke depan sesuai dengan kemampuan produksi dan tim kreatif internal My Rubilicious. Nah, sebenarnya kenapa sih kita ingin menggiring konsumen dari media sosial seperti TikTok atau Instagram ke website resmi My Rubilicious? Yang pertama, karena kepemilikan data pelanggan. Jadi, apabila di media sosial atau marketplace, data pelanggan adalah milik platform tersebut. Jadi, dengan menggiring mereka ke website, My Rubilicious bisa mendapatkan alamat email, nomor WA, dan riwayat belanja secara mandiri. Data ini itu sangat berharga untuk strategi retention. Kemudian yang kedua, untuk menghindari perang harga di marketplace. Di marketplace, ketika orang mencari My Rubilicious, seringkali muncul rekomendasi produk dari kompetitor di bagian bawah dengan harga yang lebih murah. Jadi, website resmi adalah distraction free environment, di mana konsumen hanya akan fokus pada produk My Rubilicious tanpa melihat iklan brand lain. Kemudian yang ketiga, ada kontrol penuh atas brand experience, karena di website My Rubilicious bisa bebas mengatur tampilan visual agar lebih sesuai dengan identitas brand dan estetik. Kemudian yang keempat, ada efisiensi margin keuntungan, karena apabila transaksi di marketplace itu akan dikenakan biaya administrasi atau komisi yang cukup besar. Kemudian yang kelima, membangun ekosistem loyalitas. Jadi website itu memungkinkan My Rubilicious menjalankan program loyalitas sendiri seperti poin member, sistem referral atau diskon khusus ulang tahun yang lebih fleksibel daripada fitur standar yang disediakan pihak ketiga. Oke, masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu kita menentukan strategi bagaimana kita sampai di sasaran tadi. Yang pertama yaitu
melalui online value proposition. Di sini brand akan menyediakan eksklusivitas website, di mana koleksi terbaru itu akan rilis 2 jam lebih awal di website daripada di Shopee. Kemudian yang kedua, brand akan menargetkan kembali atau retargeting pengunjung website yang belum melakukan checkout melalui iklan Meta di Instagram ataupun Facebook Ads. Kemudian yang ketiga, dengan mengintegrasikan atau mengarahkan traffic dari konten hiburan di TikTok ke kanal penjualan yang lebih terkontrol di website. Nah, detail dari strategi atau taktik di sini apabila dijabarkan, yang pertama dari sisi konten pilar, brand sebaiknya membuat serial konten kapsul wardrobe 5 baju untuk 7 gaya yang sangat disukai audiens, atau lookbook series di Instagram Reels dan TikTok. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan mengkampanyekan Rubilicious Muse, di mana pelanggan yang mengunggah foto OOTD dengan men-tag website akan mendapatkan poin loyalitas. Kemudian yang ketiga, dari sisi konten sebaiknya akan membuat video edukasi cara merawat bahan pakaian tertentu, misalnya knitwear atau linen, untuk membangun kepercayaan bahwa brand peduli pada kualitas jangka panjang. Kemudian detail strategi yang kedua yaitu melakukan penjadwalan konten atau scheduling. Di sini konten utama sebaiknya diunggah setiap hari pada pukul 12 WIB saat istirahat makan siang, dan jam 7 WIB, 7 malam WIB saat santai malam, untuk memaksimalkan reach. Selanjutnya, The Friday Drop atau konsistensi peluncuran koleksi baru setiap hari Jumat pukul 10 WIB khusus di website sebelum dirilis di marketplace pada pukul 12 WIB untuk menciptakan urgensi di website. Nah, kemudian taktik yang ketiga yaitu melakukan channel mix atau integrasi saluran. Yang pertama, bisa mengintegrasikan antara Instagram dan TikTok, yaitu dengan menggunakan sebagai top of funnel. Misalnya di bio link dari Instagram itu nanti diarahkan ke landing page produk spesifik yang sedang viral, bukan hanya ke homepage website. Kemudian yang kedua, bisa melalui TikTok live streaming yang dilakukan minimal 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dengan fokus memberikan diskon yang hanya berlaku jika transaksi dilakukan melalui link yang terhubung ke sistem internal. Selanjutnya, integrasi saluran antara newsletter dan WhatsApp, yaitu dengan mengirimkan katalog digital mingguan kepada database pelanggan yang sudah terdaftar di website. Kemudian taktik yang keempat yaitu lead magnet dan conversation taktik, dengan memberikan pop-up offer, yaitu memberikan diskon 10% misalnya untuk pembelian pertama khusus di website bagi pengguna yang mendaftarkan email mereka. Kemudian juga misalnya memberikan subsidi ongkir otomatis untuk pembelanjaan di website dengan minimal transaksi tertentu untuk menyaingi fitur gratis ongkir di marketplace. Nah, actionnya nih, bagaimana dari sisi tim, tools, dan prosesnya. Dari sisi timnya, sebaiknya dilakukan penugasan tim admin khusus untuk membalas chat di website secara instan dengan respon kurang dari 5 menit. Kemudian dari sisi tools atau alatnya, bisa menggunakan Google Analytics untuk melacak perilaku konsumen di website dan Meta Business Suite untuk penjadwalan konten. Kemudian dari sisi prosesnya, produksi foto katalog bisa dilakukan setiap minggu dari hari Senin sampai dengan Selasa, kemudian editingnya di hari Rabu, dan rilis serentak di hari Jumat. Nah, dari sisi kontrol, tahap kontrol yang terakhir, bagaimana kita memantau action-action yang kita akan lakukan tadi. Yang pertama, bisa dikontrol dari web analytics-nya.
Dengan memantau bounce rate, tingkat kentalan di website, jika tinggi itu berarti proses checkout-nya terlalu lambat dan perlu dilakukan pembenahan untuk memperbaiki tingkat kentalan di website. Kemudian yang kedua, dengan sales tracking, yaitu membandingkan data penjualan harian antara Shopee dan website melalui dashboard laporan bulanan. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan audit konten, yaitu mengevaluasi video TikTok mana yang menghasilkan konversi penjualan tertinggi, bukan sekedar like yang terbanyak. Secara keseluruhan bisa kita simpulkan dan juga rekomendasikan. Jadi yang pertama, kesimpulannya, berdasarkan analisis strategi pemasaran digital menggunakan model Shostak pada MyRubyLicious, dapat disimpulkan bahwa MyRubyLicious telah berhasil mengintegrasikan saluran media sosial seperti TikTok dan Instagram dengan platform konversi website atau marketplace yang sesuai dengan teori pemasaran digital sebagai proses membangun hubungan interaktif dan terukur. Namun transformasi trafik dari third party platform atau marketplace menuju on media atau website merupakan langkah yang krusial nih untuk menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan melalui penguasaan first party data, sehingga transformasi ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian penggunaan kerangka Shostak memberikan struktur yang komprehensif mulai dari audit situasi hingga kontrol, sehingga meminimalisasi penggunaan taktik yang tidak relevan dengan tujuan organisasi. Rekomendasinya, untuk meningkatkan performa bisnis masa depan, yang pertama adalah melakukan optimalisasi omnichannel perusahaan personalization, yaitu dengan mengimplementasikan teknologi AI pada website untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat penelusuran pengguna guna meningkatkan conversion rate dan customer lifetime value. Kemudian menerapkan data driven decision making dengan memperkuat tahap kontrol dengan melakukan analisis prediktif terhadap data snapshot yang diambil secara berkala, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan tren fashion sebelum kompetitor. Yang ketiga, melakukan penguatan online value proposition, yaitu mempertajam keunikan layanan di website resmi seperti virtual try-on atau program loyalitas eksklusif untuk memberikan layanan yang lebih kuat bagi konsumen agar tetap bertransaksi di platform mandiri dibandingkan marketplace. Yang keempat, agilitas konten dan SEO, yaitu melakukan pembaruan kata kunci secara dinamis pada deskripsi produk di website agar tetap relevan dengan algoritma mesin pencari, mengingat tingginya volatilitas tren fashion di kalangan Gen Z. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.